Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi extension function. Pada materi Kotlin dasar, kalau misalnya teman-teman sudah belajar dari tutorial yang sebelumnya saya buat juga, nah kita sudah membahas tentang extension function, yaitu menambahkan function pada tipe data yang sudah ada. Nah ini contoh extension function, kita flashback sedikit. Jadi misalnya kita punya sebuah kelas atau interface yang namanya student, lalu kita buat extension functionnya namanya say goodbye. Nah kita bisa membuat extension function seperti ini. Nah otomatis nanti di objeknya student, misalnya di sini nama objeknya echo, tinggal kita pakai echo titik say goodbye seperti ini. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah extension function itu sebenarnya bukan function di dalam sebuah kelas atau juga interface. Jadi perlu diperhatikan seksama ya, bahwa saat membuat extension function, kita tidak memodifikasi kelas aslinya. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi pada kelas aslinya. Extension function itu hanyalah sebuah function bantuan yang artinya kita tidak bisa mengakses data private atau juga protected dari kelas tersebut. Jadi perlu diperhatikan, teman-teman kalau misalnya bikin extension function itu nggak ada hubungannya sama sekali bikin function di dalam sebuah kelas. Jadi beneran extension function itu adanya di luar kelasnya. Jadi ini mirip kayak helper function ya, function buat emang ngebantu biar kita mempermudah memanipulasi kelasnya. Tapi sebenarnya isi dari kelasnya sendiri tidak dirubah. Karena misalnya functionnya bukan ada di dalam sebuah kelasnya, otomatis private dan juga protected member yang ada di kelas tersebut itu tidak bisa diakses dari extension function. Ini contohnya extension function yang error. Ini kita punya kelas yang namanya student. Lalu di sini kita tambahkan public kalau ini ya, berarti karena tidak ada depannya kata publicnya, otomatis dia public. Name, string. Lalu di sini ada age, cuma di sini dia private. Karena di sini private, artinya si age ini cuma bisa diakses di dalam kelas student. Di luar kelas student itu tidak bisa. Nah, saat kita bikin function di luar kelas student dengan function ini adalah sebuah extension function untuk kelas student, maka bukan berarti kita bisa mengakses private atau juga protected member yang ada di student. Tetap ini nggak bisa. Nah, yang age-nya ini error. Kenapa? Karena ini ngakses si private di sini. Jadi ini nggak bisa. Jadi jangan tidak se-fleksibel itu saat kita membuat extension function. Private sama protected member yang ada di kelas tersebut tidak bisa diakses. Nah, biar lebih enak kita coba praktekkan. Kita buat student class, lalu kita tambahkan name, string, age, integer. Seperti ini ya. Lalu kita tambahkan extension function, misalnya fun student titik say hello name string print line hello name my name is this name. Nah, di sini misalnya and my age is this age. Nah, ini bisa karena di sini public. Nah, kalau kita ganti di sini menjadi private, maka ini error. Kita lihat errornya apa? Cannot access age. It is private in student. Jadi memang tidak bisa diakses. Jadi nggak semata-mata kita bikin extension function bisa mengakses semua data yang ada di kelas student. Kalau misalnya kita lihat hasil translate-nya, kalau teman-teman perhatikan, kita buat Kotlin, show Kotlin bytecode, hasil bytecode-nya kita lihat yang di-compile. Nah, ini hasil Java-nya. Jadi sebenarnya kita ada kelas yang namanya student, lalu di sini ada sebuah function, namanya adalah say hello. Jadi di luar dari student-nya. Jadi say hello-nya itu tidak ada dalam student-nya. Nah, di sini parameter pertamanya itu student. Nah, artinya kalau di sini student, kita tidak bisa mengakses si age-nya nih, get age ya. Ini error. Otomatis error. Karena ini adalah private. Jadi hati-hati saat bikin extension function. Tidak bisa langsung kita akses.
Kalau misalnya kita ganti ini menjadi public, maka bisa lagi. Coba tambahkan, kita buat di sini sebuah kelas extension function main file student echo misalnya 15, lalu student say hello, misal Budi. Nah, kalau ini baru bisa kalau dia public. Jadi perlu diperhatikan ya, saat kita manggil extension function, kita cuma bisa akses public member dari si kelas student tersebut. Nah, gimana kalau kita mau bikin nullable extension function? Nah, secara standar, extension function itu hanya bisa untuk data yang tidak null. Jika kita ingin membuat extension function yang bisa digunakan untuk data yang bisa null, kita perlu menggunakan kata kunci tanda tanya. Jadi seperti biasa ya, yang nullable itu menggunakan tanda tanya kalau di Kotlin. Nah, ini contohnya student tanda tanya seperti ini. Di sini say goodbye, name. Nah, nanti perlu diperhatikan di dalamnya itu this-nya bisa null. Jadi teman-teman harus cek dulu. Kalau tidak null baru di print. Nah, contohnya di sini, kalau di sini dia adalah nullable, contohnya di sini adalah student tapi dia boleh null. Nah, ini nggak bisa, error ya. Unsafe. Oh, nggak ya, gini ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau manggil, teman-teman harus pakai tanda tanya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai tanda tanya, teman-teman bisa tambahkan di sini tanda seperti ini. Cuma di sini kan dia jadi unsafe juga. Jadi teman-teman harus tambahkan tanda tanya seperti ini. Atau teman-teman bisa tambahkan pengecekan langsung. If this tidak sama dengan null. Nah, bisa seperti ini. Ya, di sini otomatis dia, jadi kayak si Kotlin tuh pinter ya. Kalau di atasnya kita menambahkan pengecekan tidak sama dengan null, maka di bawahnya kita tidak perlu lagi menambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga teman-teman nggak wajib ya, nggak wajib tambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini bukan nullable, ini juga nggak perlu diapa-apain lagi sih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ya bisa menggunakan nullable seperti ini. Jadi tinggal sesuaikan aja. Cuma kalau bisa pastikan kalau di dalamnya ini dicek dulu dia null atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini teman-teman bisa tanpa harus menggunakan ini tanda tanya untuk mengakses si extension function say hello-nya. Sekian tentang extension function. Next-nya kita akan bahas tentang extension properties.